Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Kang Maman. Kang Maman, jadi kalau melihat fenomena ini kan tidak hanya Bang Evan maupun Bang Afandi saja, tapi banyak juga YouTuber maupun para selebgram juga yang melakukan hal serupa. Direkam, berbagi kebaikan. Iya, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Evan dan Afandi tadi sangat jujur dan itulah fakta hari ini. Mereka mengakui ini untuk konten, tapi juga kemudian ada maksud untuk membantu UMKM, mempromosikan pedagang-pedagang kecil, bahwa kemudian ada rezeki juga buat mereka, itu bonus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh sampai pada titik yang paling ekstrim misalnya. Anda ingin memilih lebih suka media sosial dipenuhi oleh ujaran kebencian dan hoax, atau ingin dipenuhi oleh informasi-informasi tentang kebaikan, kasih sayang, cinta, berbagi, dan saling memberi. Meskipun direkam. Saya yang kedua. Saya yang kedua, saya juga yang kedua. Daripada dipenuhi dengan ujaran kebencian yang meretakkan, kenapa kita tidak mencari konten yang merekatkan kita satu sama lain? Ya. Itu poin yang paling utama. Dan saya bertemu dengan banyak teman-teman yang melakukan hal ini. Ada satu hal yang sangat menarik. Dia mengatakan seperti ini. Dalam agama, sesuatu yang sifatnya wajib itu kan gak apa-apa tampilkan terang-terangan. Sholat wajib, tampilkan terang-terangan kita sholat. Kalau dia bukan wajib, ya kita lakukan diam-diam. Hari ini, di kondisi hari ini, membantu orang itu adalah kewajiban. Kenapa kita nggak tampilkan terang-terangan? Dan tergantung niatnya apa dulu gitu kan. Niatnya ingin menyebarkan kebaikan agar kemudian juga semakin luas kebaikan dilakukan oleh orang banyak, tentu itu hal yang baik ya. Iya, dan buat saya soal niat kita nggak bisa menguji kita, itu urus tadi narasinya TV One bagus. Itu udah urusan si orang tersebut dengan penciptanya. Jadi kita lihat saja impact-nya. Kalau impact-nya positif, kenapa tidak? Kalau dia bisa membantu UMKM, dia bisa munculkan UMKM yang kadang-kadang tidak dipedulikan oleh siapapun, oleh orang-orang yang berkuasa sekalipun, dan sekarang ada orang-orang yang mau berbagi untuk mendukung mereka, kita harus juga ikut mendukung kondisi seperti ini. Pertanyaannya cuma satu, jangan sampai itu mencelakai orang, jangan sampai itu membuat orang tersebut jadi terganggu, si penerima, si orang yang divideokan, dan juga jangan sampai mencelakakan. Mencelakakan yang saya maksud begini, kita bagi misalnya sesuatu ini kepada publik dan ternyata orang itu ASN. Sementara kita didukung oleh parpol, mencelakakan loh ASN itu yang harus netral. Atau tadi misalnya orang yang membela orang yang mau dibegal lalu kemudian dia bantu dan akhirnya kita datang berbagi lalu berfoto dengan dia, pikirin deh. Tidak berbahaya buat orang tersebut suatu saat kalau si begalnya dendam dan akhirnya tahu alamatnya? Hal-hal seperti ini yang juga harus dipikirkan. Jangan sampai merugikan. Dan satu hal, harus sesuai dengan persetujuan orang tersebut. Jadi sampaikan ke mereka, mau nggak mas kita munculkan ini di media sosial? Setuju nggak ini dimunculkan ke media sosial? Concern, persetujuan itu menjadi hal yang penting menurut saya. Oke. Kang Maman, Bang Evan, Bang Afandi, abang-abang, kakak-kakak yang lain juga ya. Mereka ini kan secara nggak langsung menjadi apa ya? Influencer ya. Gitu ya? Bisa disebut seperti itu. Nah, mereka bukan semata-mata pendengung, tapi mereka influencer. Betul. Nah, saya ingin mengaitkannya ke kondisi saat ini, Kang Maman. Yang mana, ya udahlah kita kalau lihat berita dan lain sebagainya, banyak yang gulung tikar, banyak yang sulit aja lah pokoknya. Sulit, ya kan. Membuat dagangan tadinya 50 porsi jadi 20 porsi, laku pun juga cuma 2 atau 5. Dan ya mungkin abang-abang inilah yang tahu. Mungkin apa ya, narasi positif apa yang bisa disampaikan oleh Kang Maman? Di kondisi seperti sekarang mereka sudah terpapar tidak cuma secara fisik tapi juga secara sosial, dagangan jadi tidak muncul. Mereka pasti akan merasa beruntung dan bersyukur ketika ada orang yang ingin mempromosikan dan menyampaikan ke publik tentang usaha mereka. Coba kalau dia pakai biro jasa iklan, berapa besar ini? Ini dia dibantu, ya buat dia bersyukur. Dan satu hal, ada beberapa teman-teman yang melakukan hal ini dan terbuka kepada publik untuk pertanggungjawaban dan transparansi karena misalnya dia didukung oleh sponsor, sehingga dia harus memberikan bukti kami sudah melakukan apa yang kami jalankan dan sesuai dengan yang Anda dukung dan lihat uangnya sudah kami salurkan. Bagus buat saya transparansi seperti ini, kenapa tidak? Saya jadi ingin ke Bang Afandi dan juga Bang Evan. Tadi kan tanyaan yang paling penting sebenarnya adalah kunci
persetujuan dari si pedagang itu mau kemudian direkam atau tidak, mau disiarkan atau tidak. Sebenarnya Dipublikasikan gitu ya. kalian kalau pada saat merekam itu sempat minta izin nggak sih kepada pedagang itu? Mungkin dari Bang Afandi dulu. Kalau untuk pedagang itu kita kadang-kadang spontan, terus memang tapi sebelumnya kita itu minta izin gitu loh. Boleh enggak untuk diliput? Ada juga yang DM ke Instagram kita untuk minta dibantu. Ada yang mereka info sudah di PHK dan dari pekerjaan akhirnya baru buka usaha, dia minta dibantu. Kadang-kadang memang banyak banget yang seperti itu. Kita pas memang kita bisa lewati, kita bisa mau. Nah, itu aja kalau dari saya. Bang Evan? Semuanya saya minta izin, Bang. Minta izin, Bang, saya bantu promosi ke media sosial saya ya, biar banyak yang beli dagangan Bapak atau Ibu. Semuanya. Bahkan yang saya lakukan sosial eksperimen, misalkan ada hidden cam atau kamera tersembunyi, setelah selesai targetnya, saya pikir ini targetnya sesuai untuk kita bantu, saya langsung bilang, Mas, ini saya unggah ke media sosial saya ya, di Hobi Makan ya, bahwa abang dapat ini nih, dapat ini sosial eksperimen, bahwa abang termasuk orang-orang baik yang selama ini kita cari. Nah, kayak gitu tuh. Semuanya pasti izin. Ada yang menolak tidak? Jangan dong gitu. Tiap menolak ada, sampai hari ini dari ribuan video cuman ada 2. Yang satu dagangannya di pinggir jalan, dia nggak mau publish. Dia seorang penjual mie gitu, nggak mau publish, nggak tahu kenapa. Dan satu lagi ada seorang bapak di Jakarta yang nggak mau dipublish mukanya. Kalau tangannya sama badannya nggak apa-apa, Bang Evan. Kalau misalkan muka saya nggak usah. Wah, ini banyak video yang tampilannya ke muka bapak dan ya sudah, saya take down aja ya. Cuman satu sih yang saya take down videonya. Itu permintaan WhatsApp pribadi dari bapaknya ke saya. Dia nggak mau ditampilin mukanya. Ya, Kang Maman, komitmen tersebut harus dijunjung tinggi ya sebelum kita mempublikasikan ke publik begitu. Ya, concern itu, persetujuan itu harus betul-betul dijunjung tinggi, Mas. Dan itu etis, menurut saya itu sebuah etika. Banyak reality show yang dilakukan demi keuntungan pembuat konten, tapi kemudian merugikan orang dan orang tersebut merasa terganggu ketika itu muncul. Nah, ini yang harus kita jaga hari ini. Kita berniat membantu, caranya juga harus baik buat semua pihak. Dan itu menurut saya sebaiknya disepakati dan dipegang oleh para konten kreator, oleh para YouTuber, oleh para influencer. Karena kita takut kalau itu dimanfaatkan dan kemudian ternyata itu bisa membahayakan orang-orang. Apakah kita mau bertanggung jawab? Karena saya pernah mengalami hal itu, mereka sampai dapat peringatan misalnya, saya menyaksikan langsung dia dapat peringatan dari kantornya karena ternyata dia menerima bantuannya itu di belakangnya adalah partai politik, sementara dia aparat sipil negara. Dan dia tidak sadar itu, baru sadar ketika sampai ke kantor dan orang bilang, kenapa kamu muncul? Dan ternyata itu mendukung sebuah parpol atau mendukung anggota yang sedang ikut pilkada dan yang sedang ikut pemilihan bupati atau wali kota. Itu yang berbahaya menurut saya. Jangan sampai merugikan. Niat kita untuk membantu jangan sampai merugikan. Jangan sampai merugikan, itu yang menjadi catatan yang mungkin tidak terfikirkan juga oleh kita semua atau bahkan mereka-mereka yang kemudian membuat konten semacam ini. Oke, kita lanjutkan dialog usai jeda, saat lagi tetaplah bersama kami.